Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'in minal anbiya wa mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin. Inama kanu salikul ardi ila maghribi wa bari wa bahri, khususan maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul sebagai Syekh bin Hasan Asri, Syekh bin Hasan Asri, mana khusus Syekh bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid-dharain amin. Kemarin kita sudah membahas tentang tobat. Jadi memang tobat ini terminal kita untuk memasuki atau siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa tobat Anda tidak akan bisa melalui dimensi ruang yang bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fa'awalu maqamatit taubatu wa la yuqbalu ma ba'daha illa biha. Fa'awalu maqamati at-taubatu. Jadi awal tingkatan itu tobat. Jadi Anda ingin melakukan sesuatu itu harus tobat dulu. Fala yuqbalu ma ba'daha illa biha. Maka Anda tidak akan diterima kecuali Anda bertobat. Jadi jalan menuju Tuhan itu ya mau nggak mau harus bertobat dulu. Ini sudah pertama, maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa tobat itu yaitu misalu abdi idza fa'ala ma'siyata al-kitri al-jadibi yuqatu tahtaha an-naru sahata fataswaddu wa in badat tahila khusli. Misalu abdi maksudnya contohnya itu seperti seseorang hamba yang melakukan maksiat itu kakedril jadidi, itu kayak kendil itu yang dibuat masak, kalau terus dikasih suluh bawahnya itu apa namanya, kendil itu buat masak yang dari tanah itu. Yukodu itu dikasih perapian, maksudnya dikasih suluh itu. Tahtaha apa an-naru, jadi di bawahnya itu ada apinya, terus kendilnya itu di atasnya. Orang kalau suluh itu loh, kalau masak pakai suluh zaman dulu, nah, itu saatan ing dalem masa setahun itu fatas waktu fa'in badat. Kira-kira kendil itu berubah warna apa? Berubah warna menjadi hitam. Nah, maksiat itu diibaratkan seperti itu. Jadi Anda kalau kendil itu tadi itu selama setahun Anda buat masak, itu semakin lama semakin hitam. Nah itu maksiat. Setelah ketika kita berbuat maksiat, kita itu makin lama hati kita makin hitam. Fa'in badat istar, maka bersegeralah atau cepat-cepat ila ghusliha untuk membasuh. In ghusalat, maka basuhlah kendil tadi. Cepat-cepat ketika kita melakukan maksiat, maka segeralah bertobat. Maksudnya itu lah yang bisa menghilangkan bekas-bekas hitam atau bekas-bekas maksiat itu ya hanya bertobat. Maka ini agak panjang soal tobat ini sama Syekh Ibnu Athaillah tadi dibahas, karena ini memang terminal Anda ingin masuk dunia dimensi lain, ruhiyah yang lain, ruhaniyah yang lain. Itu hati Anda harus bersih. Kalau enggak bisa. Nah ini, maka ini sama Ibnu Athaillah dibahas agak panjang soal tobat. Maka kemarin saya bilang bahwa pilar tobat itu
Di antaranya adalah kita menyesal, terus kita berjanji tidak mengulangi lagi, bertekad tidak mengulangi lagi. Min dzalika as-sawati fa in taraktaha wa dubahta fiha marratan ba'da marratin sabata as-sawatu fiha hatta takassar wa la yufidu ghusluha syai'an. Jadi kalau hitamnya itu sudah pekat, itu kira-kira membasuhnya lebih sulit atau lebih mudah? Lebih sulit. Maka tobat itu kadang orang, saya sekarang tobat, tapi besok berbuat maksiat lagi besok. Tapi tobat lagi. Saya setiap tobat kok saya gagal. Setiap tobat kok saya gagal. Nah itu enggak usah begitu. Yang penting kita tobat. Karena apa? Yaitu nanti risikonya kalau Anda tidak tobat sekarang, itu kalau kendil itu sudah hitamnya pekat, itu lebih susah dibasuh, dihilangkan. Maka sekarang tadi kita melakukan maksiat, sekarang tobat, besok lagi, ya besok tobat lagi, besok lagi. Nah, itu begitu. Jadi jangan sampai gimana, sudah sampai berkerak, jangan sampai gitu. Fataubatu ya allati taksilu sawadul qalbi fataburuzu a'malu wa 'alaiha raihatul al-qabul. Jadi fataubatu adapun tobat itu taksilu membasuh. Tobat itu adalah membasuh hitamnya hati, kotornya hati. Ketika Anda sudah membasuh kotornya hati, fataburuzu al-amalu, maka datang atau muncul amal-amal baik. Nanti ketika kita sudah tobat ini, amal-amal baik itu akan muncul seperti bau wangian. Raihatu itu bau wangian, al-qabulu yang kita cium atau kita terima. Maka ini pentingnya tobat. Ya jangan sampai saya kemarin tobat, sekarang maksiat lagi. Gimana ini, berarti mending enggak bisa. Maka antisipasinya nanti kalau kendil itu hati itu sudah terlalu hitam, itu susah untuk membasuh lagi. Fatlub minallahi at-taubata daiman fa'in dhufirta biha waqt toba waktuha. Fatlub, maka bertobatlah kamu semua minallahi, saking dari Allah, at-taubata. Fatlub, maka mencarilah Anda semua, minallahi, dari Allah, apa at-taubata ing tobat. Jadi kita harus selalu mencari Allah untuk bertobat. Daiman, selamanya. Jadi selamanya, enggak ada kesempatan nunggu besok, sekarang, oh nanti saja saya kalau tobatnya kalau pas habis haji, saya nanti tobatnya pas bulan puasa. Saya itu enggak bisa. Karena ajal itu enggak nunggu bulan haji, enggak nunggu bulan. Besok kita bisa mati. Nanti jam 12 pas sahur, pas jam 2 bisa mati. Maka tobat itu harus setiap waktu. Jadi nggak perlu nunggu. Seandainya kita sekarang berbuat maksiat, ya nanti sekarang itu juga kita bertobat. Dia faqad toba waktu hali annaha mauhibatun minallahi yad'uha haitsu sa'a min ibadihi. Jadi tobat itu sama Allah itu apa ya namanya? Dibiarkan, ditaruh begini. Ditaruh begini. Jadi siapa yang mengharap atau menginginkan itu, ya berarti dia mendapat. Jadi ini cuma tobat ditaruh sama Allah. Nah, barang siapa yang tahu, yang menginginkan ini, maka dia sampai. Maka dia dikehendaki Allah untuk bertobat. Jadi maka kita ini ya nggak perlu nunggu waktu, tobatnya sekarang ya sekarang udah. Intinya itu, bahwa banyak sekali orang itu kadang mau sodakoh, mau zakat itu nunggu kaya. Banyak mau sholat, kalau ini nunggu, enggak, sekarang udah lakukan. Apa yang Anda punya, apa yang kita punya, adanya cuma Rp1, adanya cuma Rp2. Kalau ingin sodakoh. Jadi sodakoh itu sebenarnya nggak harus pakai uang.
banyak cara-cara untuk sedekah. Kita berkomunikasi dengan baik, dengan omongan yang baik, tidak menyinggung orang, itu juga sudah sedekah. Kita senyum kepada orang setiap yang ketemu, itu juga sedekah. Jadi nggak perlu pakai uang, itu sudah sedekah. Waqad yakfaru biha al-abdu al-musyaqqaqu al-aqabi duna sayyidihi wa qad takfaru biha al-mar'atu duna zawjiha wa syabbu duna syaihi. Jadi kadang tobat itu begini, Allah itu kadang kalau sudah ngasih itu nggak pilih-pilih. Mungkin ada suami istri, tapi yang tobat istrinya, bukan yang laki-laki, bukan yang perempuan, bukan yang laki-laki. Ada yang tobat itu anak muda, bukan orang tua. Pada logikanya mestinya kan orang tua. Tapi Allah itu kalau sudah berkehendak dia tobat, dia nggak harus nunggu dia tua, dia muda, dia perempuan, dia laki-laki. Nah, jadi wasyabu itu artinya pemuda, duna syekh, bukan orang tua. Jadi ketika sudah Allah menentukan bahwa tobat itu ya nggak pandang bulu, ya perempuan, ya laki-laki, ya anak muda, ya orang tua. Itu kalau anak muda itu dikehendaki untuk bertobat, maka kita harus sering mencari Allah untuk bertobat. Faqad ahabbaka Allahu liqaulihi ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat tobat dari dosa dan mencintai orang-orang yang bersuci dari kotoran. Wa innama yaqtabidu bisyai'in man ya'rifu qadrahu walau badartal yaquta bainad dawabi lakana syairun ahabbu ilaihi. Jadi saya ini lagi bahwa tobat itu Ibnu Athaillah itu memang agak serius bahas tobat ini. Jadi kita itu Ibnu Athaillah itu mendorong kita segera bertobat, tidak usah ditunda-tunda, jangan nunggu besok. Nah, ini perintahnya sudah jelas, Allah sudah berfirman. Maka kadang kondisi senang dan sedih yang menghimpit itu kadang mempengaruhi. Kadang orang mau tobat itu nunggu dia miskin dulu, waduh posisi terjepit baru dia tobat. Itu kadang juga mempengaruhi. Kadang juga tobat itu juga menunggu-nunggu, ya besoknya lagi, nunggu puasa, nunggu habis haji, nunggu kalau sudah mau udah umur sekian, kalau gitu. Maka hati-hati terhadap sikap menunda-nunda, sebab kematian datang itu secara tiba-tiba. Jangan sampai terpedaya dan merasa aman. Kita, saya masih muda, besok masih bisa ada waktu untuk tobat. Jangan juga merasa aman, saya pasti diampuni kalau tobat, jangan juga. Maka intinya kita bersegera bertobat. Jangan tertipu oleh masa muda, karena juga ajal kita juga atau kesehatan. Saya masih sehat, masih kuat. Ini nanti kalau sudah itu banyak lah. Intinya Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kita untuk segera bertobat. Jadi nggak usah harus nunggu-nunggu besok atau besoknya. Ucapan tobat yang paling dicontohkan Rasulullah itu yaitu astagfirullahaladzim la ilaha illa wal khairul qayyum wa atubu ilaih. Itu diulang-ulang terus. Maka biasanya ini sama ulama-ulama kuno itu dibuat wirid sehabis sholat. Astagfirullahaladzim la ilaha illa wal khairul qayyum wa atubu ilaih. Itu setiap biasanya itu, maka dosanya diampuni meskipun dosanya berupa sudah enggak kehitung. Jadi walaupun dosanya itu sudah enggak terhitung, apa bahasanya kalau di hadis, seperti kayak buih lautan atau apa itu hadisnya. Jadi walaupun kadang kita ini sudah kita sudah bertobat akan dosa-dosa
dosa, kita menangisi semuanya yang pernah kita lakukan. Di hati kita menyesal, di mulut kita ucapkan, perbuatan kita sudah berjanji tidak melakukan lagi. Maka meskipun dosanya telah diampuni Allah, seumpama Anda bertobat, hati Anda menyesal, mulut Anda mengucapkan astagfirullahaladzim, perbuatan Anda tidak melakukan hal yang kayak dulu-dulu ya, itu sangat mungkin masih ada rasa Anda akan melakukan itu lagi. Itu mungkin sekali. Padahal sampai sudah tobat, di hati Anda sudah menyesal, itu mungkin saja nanti Anda bisa melakukan itu lagi. Maka kita tetap waspada, tetap, maka setiap hari itu harus istighfar, maka itu karena dilakukan itu kita punya potensi. Sebaik-baik manusia itu punya potensi kejahatan, sejahat-jahat manusia punya potensi kebaikan. Tergantung kebaikan ini dikembangkan atau tidak, kejahatan ini dikembangkan atau tidak, itu sama. Maka sebenarnya manusia itu sama, yang baik juga punya potensi kejahat, yang jahat juga punya potensi baik. Maka kita nggak boleh membeda-bedakan, oh kamu kamu jelek, kamu nggak boleh, karena sejahat-jahat mereka itu punya potensi untuk berbuat baik. Banyak contohnya, Sayyidina Umar itu dulu preman. Itu kalau mau makan harus tarung, harus perang dulu, macam-macam. Itu tapi ternyata ketika beliau masuk Islam, itu sahabat-sahabat yang dulu masuk Islam itu taatnya, imannya kalah sama Sayyidina Umar. Berarti dia punya potensi melakukan kebaikan. Sebaliknya juga begitu. Orang yang baik itu juga punya potensi melakukan kejahatan. Maka kita nggak boleh sebenarnya membeda-beda. Oh kamu ini bukan grup saya karena kamu jelek, kamu nggak baik, nggak bisa. Nah, kalau kita sudah punya sisi pandang seperti ini, maka ya tadi yang kayak kemarin saya jelaskan, kita tidak mendolimi hamba Allah Subhanahu. Kita memandang sama, mau dia orang baik, mau dia orang jelek, mau dia siapapun dia, itu di hati kita jangan sampai bersuudon kepada mereka. Nggak boleh, walaupun dia sudah jelas-jelas orang jelek, karena dia punya potensi melakukan kebaikan, maka tetap sama, kita tetap sama, ya sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk Allah, ya kita harus menghormati semuanya sama. Wala taqta ya saka wa taqulu kam atubu wa anqudu fal maridu yarju hayata ma damat bihi arruh. Jadi tobat itu kita mengharapkan terus menerus, seperti orang yang sakit itu selama dia nyawanya masih ada, itu dia masih berharap ingin sembuh. Orang yang sakit itu selama dia nyawanya masih nempel, di hati dia itu masih punya keinginan untuk sembuh. Nah, tobat itu juga begitu. Terus, walaupun Anda sudah berbuat yang masih nggak bisa dihitung ininya, Anda di hati terus untuk bertobat. Nah, potensi kebaikan kita gali terus. Jangan yang kita kembangkan potensi keburukan. Jadi kita belajar itu mengembangkan potensi yang baik. Idza taba al-abdu farihat bihi daruhu mina. Idza taba, ketika kita tobat, ketika tobat, siapa yang bertobat, siapa abdu hamba, farihat maka senang. Farihat itu bunga, senang ya. Bihi kelawan abd, daruhu apa? Jadi ketika dia tobat itu surga pun itu dia senang melihat. Jadi ketika ada orang tobat itu surga itu senang melihat kita. Ini kan luar biasa. Nah,
wa tafruhu bi as-samawat, dan senang apa langit, wal ardu lan bumi. Jadi ketika kita tobat itu surga itu senang, itu tahu, oh berarti dia udah tobat. Di surga itu senang. Nah, langit itu juga senang, wal ardu bumi dia juga senang. Karena apa? Dibuat sujud oleh dia. Senangnya bukan main. Karena ada orang sujud di bumi. Oh, bumi itu sukanya, senangnya bukan main. Maka pasti berdoa untuk kita. Nah, itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika melihat hambanya bertobat juga senang. Jadi ini ketika kita bertobat itu otomatis bumi, langit, seisi bumi, seisi langit, surga itu senang. Berarti ketika kita menyenangkan makhluk, bukan hanya manusia yang kita senangkan, tapi surga, bumi, langit ini senang semua ketika kita melihat kita bertobat, senang. Bumi dibuat sujud itu senangnya bukan main. Fal haqqu subhanahu lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban wa ainal mahbubu minal muhibbi. Ufin li abdin ya'lamu ihsana al muhsinu fayajtari'u ala maksiyatihi. Jadi sesuatu yang hak, kadang kita itu lebih memilih dicintai dibanding mencintai. Iya, iya toh. Kira-kira Muis milih mana, dicintai apa mencintai? Kalau kita itu dicintai, kadang kita ada cueknya. Itu suka sama saya, cinta sama saya, itu cuek, jual mahal. Tapi berbeda kalau Anda mencintai. Maka di sini syaratnya tobat itu Anda harus mencintai Allah sepenuhnya, seutuhnya. Anda dicintai Allah, ya oke. Setiap hari istilahnya rezekinya dijamin, ini semua dijamin. Tapi kadang kita itu cuek. Berbeda dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu berbeda. Maka setidaknya walaupun kita sudah dicintai Allah, kita sekarang belajar mencintai. Nah, kalau kita dicintai orang itu kadang agak cuek. Dia cinta saya, nanti juga kalau saya minta apa juga dikasih. Ini maka tingkatan makom itu berbeda. Nah, wali-wali Allah, nabi-nabi itu beliau mencintai, bukan dicintai. Jadi mencintai bukan dicintai. Itu. Wa maribah min istagholi bihuirillah. Orang yang mencintai itu enggak hitung-hitungan. Maksudnya saya untung apa mencintai? Enggak ada. Berarti Anda bukan mencintai itu. Anda dagangan, Anda itu jual beli. Kalau Anda ngomong saya ini dapat apa, saya ini apa, nah itu berarti bukan mencintai. Maka kalau kata Sujiwo Sutejo itu, ketika kamu sudah mulai hitung-hitungan, kalkulasi, itu namanya enggak cinta, itu namanya dagang. Saya mencintai si A karena saya kalau dekat dengan si A begini. Nah itu udah dagang. Nah, maka kita mencintai Allah ini sepenuhnya, penuh, betul-betul mencintai. Di wa alima an-nafsa tad'u ila halakati fatabi'aha wa alima annal qalba yad'u ila rusdi. Maka kebenaran itu jelas, nggak bisa benar itu ya benar, standarnya benar, nggak bisa standar benar itu begini, kebenaran itu standarnya begini, nggak bisa begini, nggak bisa diukur pakai kalkulasi dunia materi. Contoh begini, saya sudah membuat SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Kalau S dan S1, Anda kuliah di situ keluar pasti berhasil, itu nggak bisa. Kebenaran itu nggak bisa diukur dari standar kalkulasi materi. Kalau Anda sudah
sekolah di situ keluar pasti berhasil, itu nggak bisa, itu masalah itu nanti. Oh saya sudah sholat, karena saya sholat terus saya rezeki saya banyak, uang saya melimpah, nah itu nggak bisa nggak bisa. Jadi nggak dihitung dari situ, nah itu pasti akan masalah nanti. Jadi itu kebenaran, jadi nggak bisa diukur. Kalau Anda sekolah di perguruan tinggi jurusannya apa namanya guru, Anda keluar pasti jadi guru, udah kamu pasti berhasil. Nah itu bukan kebenaran itu. Jadi kebenaran itu nggak bisa diukur dengan hasil itu. Ya kebenaran itu. Anda jangan jurusan ini apa PAI juga jelas itu PAI itu nanti keluar itu nggak bisa. Kebenaran nggak bisa diukur. Ya Anda udah sekolah, ketika Anda mau sekolah belajar itu pasti sukses. Oh urusan nanti jadi apa itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran adalah Anda menuntut ilmu, itu benarnya itu, bukan soal hasil dari itu. Nah, itu benar. Jadi nggak bisa kita kamu nanti kalau sekolah di sini keluar pasti berhasil karena sekolahnya begini, nggak bisa. Walau lam yakun fil maksiati illa tubtadu al-simula kana dzalika kafiyan wa huwa a'lam bissawab.